Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Reni Cynthia Sinaga. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang mitos dan kemampuan. Mitos yang salah tentang kewirausahaan. Yang pertama, menjadi wirausaha yang sukses adalah bakat. Ternyata teman-teman, menjadi wirausaha adalah bakat ini adalah mitos yang salah, karena ini merupakan mitos orang-orang zaman dahulu. Kata orang zaman dahulu, kalau misalnya mau jadi wirausaha itu harus berani dan tidak penakut. Namun mitos ini keliru, dan sebenarnya itu kalau kita mau jadi wirausaha, kita harus bisa mengatasi dan menerima resiko. Lanjut, yang kedua, menjadi wirausaha itu adalah faktor keturunan. Itu salah ya teman-teman. Mitos ini juga keliru, karena nggak mungkin misalnya bapak kita ini seorang pedagang, habis itu anaknya juga jadi seorang pedagang. Pasti bapaknya lebih menginginkan kita menjadi seorang anak yang lebih sukses darinya. Jadi ini juga mitos yang salah ya teman-teman. Lanjut, yang ketiga, menjadi wirausaha membutuhkan modal yang sangat besar. Ini juga salah, karena modal bisa juga didapatkan orang dari mana saja. Bisa dari kita bersosialisasi gitu kan, mendekati orang yang punya usaha yang besar gitu, jadi kita bisa berteman gitu, habis itu bisa mendapatkan uang atau meminjam uang dari bank. Namun kita juga harus ingat mengembalikannya. Lalu kita juga harus bisa berusaha gitu kan, mencari, jangan hanya berhalusinasi habis itu dapat duit dari mana. Kan nggak mungkin kita santai-santai habis itu dapat duit. Jadi kalau kita mau jadi seorang wirausaha, kita juga harus ada niat. Lanjut, yang keempat, menjadi wirausaha harus mempunyai peluang yang baik. Sebenarnya di sini kita itu harus meneliti dan melihat bagaimana pasar, habis itu bagaimana kondisi pasar, seperti apa gitu kan. Barulah kita menemukan peluang emasnya. Tidak langsung mempunyai peluang yang besar, kita di sini harus bisa meneliti gitu kan, terjun melihat bagaimana kondisi suatu pasar. Lalu yang kelima, menjadi wirausaha itu harus nekat. Memang waktu itu sangat singkat dan membutuhkan kenekatan yang sangat cepat. Cuman ya kita harus mempunyai strategi dulu agar suatu nekat kita ini berjalan dengan lancar. Jadi nggak harus nekat aja, kita harus mempunyai strategi juga. Oke, lanjut. Yang B, alasan seseorang tidak berminat menjadi wirausaha. Yang pertama, tidak tahu bagaimana caranya. Ya tidak tahulah kalau belum dipelajari. Kan ada-ada saja orang seperti itu. Masa kita bisa aja tahu gitu? Kan kalau kita mau tahu sesuatu itu harus tahu dulu. Harus kita pelajari dulu bagaimana cara-caranya. Jangan asal bilang tidak tahu. Ya tidak tahulah kalau belum dipelajari, ya kan? Lanjut, yang kedua, tidak mempunyai pengalaman. Nah, ini juga sama nih. Ya tidak punya pengalaman lah kalau belum dilakukan, belum dijalanin. Kan suatu pengalaman itu ada karena kita sudah melewatinya, sudah menjalaninya kan. Lanjut, yang ketiga, tidak mempunyai modal. Nah, modal ini sudah dibilang tadi kan, kita harus ada juga niat dalam diri, dan modalnya ini bisa aja didapatkan asalkan halal. Gak semua modal itu harus besar, harus apa, asalkan kita ada niat mengumpulkan dan pelan-pelan aja kita jalani, pasti lama-lama terkumpul. Lanjut, yang keempat, tidak punya keberanian. Nah, kalau kita mau jadi seorang wirausaha ini ya guys, kita itu harus punya keberanian.
Kalau nggak punya, ya bagaimana nanti kita mengatasi resiko yang menimpa kita? Kan sudah rumit ceritanya kalau begitu. Lanjut yang kelima, tidak ada yang menuntun. Nah, nggak hanya secara langsung aja yang menuntun, tapi dari buku juga bisa kita dapatkan tuntunan. Seperti misalnya ada gitu kan, buku yang menulis ini adalah orang yang sudah sukses menjadi wirausaha. Ya itu kita baca, kita lihat tips-tipsnya. Jangan hanya mengharapkan orang datang kepada kita dan mengajari kita. Kita pun bisa dapat orang yang menuntun kita lewat buku. Makanya kita juga harus rajin membaca. Habis itu yang keenam, takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah, ini nih, kalau kita mau jadi orang sukses, mana bisa hanya enak-enaknya saja. Pasti kita harus mengalami pahit dan susahnya mencari uang ini. Kalau kita mau enak-enakan aja, mau nyaman-nyaman aja, kita pasti tertuju kepada kemiskinan. Nah, lanjut yang C, tingkat kemampuan wirausaha. Kalau kita mau jadi wirausaha itu pasti terkadang ada rasa takut gitu kan. Takutnya nanti apa? Nah, ini dia, mari kita pelajari. Yang pertama, tingkat kemampuan dalam menghadapi rasa takut yang kecil sekali. Ciri-cirinya itu seperti orang yang penghindar resiko. Yang pertama, senang menganggur, tidak ada kerjaan berat. Yang kedua, pemalas dan enggan bekerja. Yang ketiga, orangnya pesimis bukan optimis. Lalu yang keempat, senang bekerja dengan hasil yang instan. Nah, ini nih orang yang takut sekali. Lanjut yang kedua, tingkat kemampuan dalam menghadapi rasa takut sedang. Ini ciri-ciri orang yang resiko dikit, dia pingin resikonya itu dikit tapi keuntungannya itu besar. Nah, ciri-cirinya itu senang bekerja tetapi yang nyaman dan aman saja. Terus yang kedua, berpikir kenyataan atau realistis. Yang ketiga, mengedepankan keuntungan daripada kerugian. Sebenarnya kita ini kan kalau misalnya berwirausaha pasti ada untung dan rugi, nggak mungkin kita hanya mendapatkan keuntungan. Lanjut yang ketiga, tingkat kemampuan dalam menghadapi rasa takut tinggi. Ini ciri-ciri orang yang berani orang yang berani mengambil resiko usaha, yaitu seperti punya pandangan jauh ke depan, bosan bekerja terus-menerus, ingin menjadi bos bagi dirinya sendiri. Lanjut yang keempat, tingkat kemampuan dalam menghadapi rasa takut kompleks. Ini ciri-ciri orang yang manajemen tinggi. Manajer resiko. Yang pertama ciri-cirinya itu kreatif dan inovasi tinggi. Keteguhan hati yang kuat. Kesempurnaan adalah target utamanya. Yang keempat, tidak suka menyesal dan cepat putus asa. Lanjut yang kelima, punya keyakinan yang kuat terhadap misalnya kata hati dan pikirannya. Lalu yang kelima adalah tingkat kemampuan dalam menghadapi rasa takut sangat tinggi. Ciri-cirinya bersifat intuisi, menggunakan feeling semata, investor, dan lebih realistis dan analisis. Sekian dari penjelasan saya tentang mitos dan kemampuan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman suka dengan penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.